memuaskan hawa nafsu kita agar dia dipandang buruk oleh orang-orang lain atau orang-orang sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Naimoya Zara, kembali lagi di channel kami Naimoya Zara. Sebelum saya melanjutkan video ini, bagi teman-teman yang mungkin baru datang, singgah dan hanya sekedar mampir, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol lonceng di bawah ini agar selalu mendapatkan notif-notif terbaru dari channel kami. Bagi sahabat Naimoya Zara yang sudah subscribe channel ini, saya doakan semoga dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat Naimoya Zara, pada pertemuan kali ini akan saya jelaskan tentang pasal ghibah yang tetap terpacu di kitab Taisirul Kholat. Ghibah menggunjing atau gosip atau merumpi atau ngerasani kalau bahasa Jawanya, yaitu menuturkan atau menceritakan saudaramu dengan apapun yang dibencinya meskipun dia berada di depan kalian. Seperti, dia pincang tahu, dia miskin tahu, lihat coba bajunya mini. Nah, itu juga termasuk dari gosip atau ghibah. Dengan tujuan kamu menginginkan untuk menceritakan kekurangannya terhadap teman-teman kamu. Sebab-sebab ghibah atau gosip itu ada 8. Yang pertama, sahabat-sahabat Naimoya Zara, yaitu hasad, karena dengki. Mungkin karena kita dengki dengan prestasi orang tersebut, kita dengki dengan penghasilan, tujuan kehidupannya dia, hanya kita menimbulkan sebuah cerita menceritakan kekurangannya dia terhadap teman yang lain atau circle yang lain. Dan yang kedua, sahabat-sahabat Naimoya, dari pergibahan, yaitu menyembuhkan atau memuaskan sakit hati. Karena hatinya sakit melihat prestasinya dia, kita menyembuhkannya dengan mengucapkan perkataan yang kurang mengenakkan tentang dia, memuaskan hawa nafsu kita agar dia dipandang buruk oleh orang-orang lain atau orang-orang sekitarnya. Termasuk ghibah, membuat fenomenal ucapan baru yang merendahkan dia. Dan yang ketiga, sahabat Naimoya Zara, ingin meluhurkan diri sendiri. Jadi karena tujuan menceritakan kekurangannya, secara tidak langsung kita ingin terlihat lebih tinggi, lebih luhur dari orang tersebut. Dan yang keempat, sahabat-sahabat Naimoya Zara, bersegera melumpuhkan orang yang ingin disakiti dari ketercapaiannya pada keinginannya. Jadi seperti hal untuk menjatuhkan saingan kita, mungkin saingan dalam belajar, saingan dalam berprestasi, karena kekurangan kita tidak setara dengan dia kemampuannya, akhirnya kita menjatuhkan dengan menceritakan kekurangannya terhadap orang lain, sehingga membuat orang lain menjatuhkan dia secara tidak langsung dari ucapan mulut kita. Dan yang kelima, bertujuan untuk membebaskan diri sendiri. Mungkin si A melakukan kesalahan yang sama pernah dilakukan kita, secara tidak langsung kita menceritakan kekurangannya dia agar kita terbebaskan dari masalah yang pernah kita lakukan dulu. Itu kurang baik teman-teman sekalian. Dan yang keenam, sahabat Naimoya Zara, menceritakan kebaikan teman-temannya tetapi menceritakan keburukan orang yang tidak disukainya. Jadi seperti memiliki dua wajah. Di hal yang lain dia menceritakan kebaikan temannya, tapi di hal yang lain dia menceritakan keburukan temannya. Itu adalah gosip atau ghibah. Ngerumpi, menceritakan kekurangannya, tujuannya untuk menjatuhkannya. Dan yang ketujuh, yang pasti banyak terlaku dan kita lupa, yaitu gurauan. Yang mana gurauan yang terlalu berlebihan, bercandaan yang berlebihan, terkadang tanpa sadar sampai meremehkan, menceritakan keburukan, bahkan menghina orang lain.
karena asiknya sebuah komunitas kita bercerita, bercanda, sehingga secara tidak langsung kita masuk pada fase gosip, yaitu menceritakan orang lain untuk merendahkan atau memberikan suatu kelucuan sehingga sampai di taraf menghina orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sering terlaku dan kita lupa bahwa itu juga termasuk dari ghibah dan termasuk dari suatu hal yang dibenci oleh Allah. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, hasil dari ghibah yaitu meremehkan atau menghina orang lain. Setelah kita ghibah ke sana ke sini, akhirnya timbullah rasa meremehkan. Orang itu loh juga seperti ini pada itu. Nyatanya aku tahu dari info satu ke info kedua dan yang selanjutnya. Hanya kita meremehkan, mudah meremehkan orang lain karena selalu mendengarkan berita negatif, kekurangan orang-orang itu, hanya kita meremehkan orang-orang itu tersebut. Baiklah sahabat Naim Moyazara, selanjutnya bukanlah termasuk ghibah, yaitu menegur orang yang ceroboh. Jika kita menegur di depannya secara langsung, maka itu bukan termasuk dari ghibah teman-teman sekalian. Karena kita menegur demi kebaikannya dia, bukan untuk keburukannya. Kita menegur atas kecerobohannya dan menunjukkan pada sesuatu yang mana di dalamnya terdapat kebaikannya. Jadi kita membawanya dia dalam hal yang dari kecerobohannya, membawa dia dalam hal yang lebih baik lagi. Karena sesungguhnya Allah yang Maha Agung lagi Maha Mulia tidak melarang untuk memberikan nasihat. Ketika kita bertujuan nasihat mengkritiknya agar lebih baik, diingatkan untuk lebih baiknya, jadi semuanya tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau tujuannya kita untuk menunjukkan kekurangannya, menjatuhkannya, maka termasuk dari ghibah. Tapi kalau kita tujuannya untuk mengkritik lebih baik, maka itu bukan termasuk dari ghibah. Karena Allah tidak melarang menasihati sesama saudara, sesama kaum muslim, atau bahkan selain dari kaum muslim jika tujuannya masih baik dan toleransi, maka itu tidak apa-apa teman-teman sekalian. Dia, Allah, melarang menggibah, bukan menasihati. Dan dia telah menyampaikan di dalam sebuah firman, Bismillahirrahmanirrahim, wala yaghtab ba'dukum ba'dun ayuhibbu ahadukum anna ya'kula lahma akhihi maitan fakaritumuhu. Shadaqallahul adzim. Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Surat Al-Hujurat ayat 12. Di sini sudah disampaikan ketika kita menggunjing atau menggibah sama halnya kita memakan daging saudara kita yang sudah busuk. Kok bisa busuk? Karena kita menceritakan kekurangannya, maka itu adalah hal yang busuk. Itu termasuk dari ghibah. Jika menasihati, kita tidak mengharapkan keburukannya, jadi kita tidak memakan daging busuk, tapi kita mengharapkan kebaikannya dari tujuan menasihatinya. Baiklah sahabat-sahabat Naim Moyazara, setelah kita kutip 8 hal di atas tadi, kuncinya satu, dari hal semuanya tentang pergibahan adalah mengurangi atau menyedikit ucapan kita atau mengurangi perkataan-perkataan yang tidak penting. Dari hal tersebut akan menggiring ke pergurauan sehingga menimbulkan pergibahan, lalu timbullah dengki, hasud, dan memuaskan diri untuk menggunjing teman kita, membebaskan rasa sakit, mungkin karena sakit hati terlalu bercanda yang berlebihan. Maka semua itu adalah tetap melingkar pada terlalu banyak berbicara. Maka sahabat-sahabat Naimoya sekalian, janganlah kalian terlalu banyak bicara, terlalu banyak berkumpul dengan orang-orang yang tidak berfaedah. Islam tidak melarang untuk kalian selalu berkumpul, tapi jika perkumpulan itu tidak berfaedah, maka lebih baik untuk dihindari dan lakukan kegiatan yang lebih positif lagi, sahabat-sahabat Naimoya Zara sekalian. Baiklah sahabat Naimoya Zara, mungkin sekian dari yang kami sampaikan dari kitab Taisirul Khalaq bab ghibah. Nah, jika kalian mungkin punya kritik, saran, atau mungkin hanya sekedar curhat,
Silahkan isi kolom komentar di bawah ini agar membuat kami lebih semangat membuat video-video terbaru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.